Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Melanjutkan kembali pembahasan kita tentang tanda-tanda husnul khatimah. Kemarin sampai poin yang keempat. Ya, berarti ini beda ini sama yang di kertas susunannya. Yang kelima yaitu meninggal karena sebab penyakit ta'un atau wabah menular, penyakit yang menular. Saya kumpulkan menjadi satu poin di sini karena hadisnya memang terkumpul menjadi satu dalam satu riwayat. Yang pertama, meninggal karena sebab penyakit ta'un. Dalam bahasa kita diartikan kurang lebih wabah, penyakit yang menular tapi berskala besar. Lalu kemudian sakit perut, tenggelam, terbakar atau tertimpa reruntuhan. Hadisnya ini ada dua hadis yang saya hadirkan di sini. Yang mendasari poin ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Atiq radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahadatu sab'un." Jadi syahadah itu bisa diartikan persaksian. Bisa pula diartikan kumpulan orang-orang yang mati syahid. Asy-syahadatu sab'un. Asy-syahadatu di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang mati syahid, karena memang akar katanya sama dari kata syahida yashhadu. Syahid dan syahid. Syahid yang menyaksikan syahid, orang yang mati syahid. Asy-syahadatu sab'un. Orang yang mati syahid siwal qatli, selain yang terbunuh fi sabilillah. Ini selain yang terbunuh di jalan Allah, selain yang terbunuh saat berperang membela agama Allah, sab'un, ada 7. Jadi orang yang meninggal ketika berperang untuk membela agama Allah itu memiliki keutamaan tersendiri, maziyah, kelebihan tersendiri. Maka di sini disebutkan secara gamblang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siwal qatli fi sabilillah. Nah, dari konteks ini, dari ungkapan ini dipahami oleh para ulama bahwa dengan kata-kata asyhadatu, bahwa selain orang yang terbunuh gugur di medan perang untuk membela agama Allah, itu ada beberapa golongan yang dimaknai, dinilai sebagai orang yang syahid. Yang pertama adalah al-mat'un. Dan kata al-mat'un, orang yang terkena ta'un. Al-mat'un. Seperti sekarang. Cuma beberapa ulama berbeda pendapat. Jadi dhawabit ta'un itu seperti apa? Ini perlu pembahasan khusus. Termasuk misalkan sekarang COVID-19, apakah masuk kriteria sebagai ta'un, sebagai wabah yang dimaksud dalam hadis ini? Tapi kalau kita mendengarkan beberapa penjelasan ulama,
hampir sebagian besar masuk kriteria ini taun. Sekalipun ada perbedaan pendapat tentang asal usulnya, misalkan apakah ini konspirasi, apakah memang direkayasa, nah itu lain hal. Yang jelas ini ada penyakit menular dan menyebabkan kematian secara massal. Kurang lebih kriteria secara umum seperti itu. Kalau ada penyakit bisa tersebar dengan cepat, kemudian menyebabkan kematian secara skala yang besar, maka itu bisa dianggap sebagai ta'un, ya, wabah. Nah, maka COVID-19 sebagian besar mengkategorikan termasuk bagian dari ta'un. Maka siapa yang meninggal karena COVID-19, insya Allah dia mati syahid. Ya, tentunya harus ada syaratnya, dia adalah orang yang beriman. Kalau dia bukan orang Islam maka nggak masuk di sini. Ini adalah konteksnya sebagai seorang Muslim. Al-mat'un, dia yang meninggal atau menjadi korban wabah sebuah penyakit. Maka kata Nabi SAW, fahuwa syahid, dia adalah meninggal dalam keadaan syahid. Dinilai, nah, nanti ada penjelasannya. Dinilai fahuwa syahidun, di sini jelas martabah ataupun kedudukannya berbeda dengan al-qatilu fi sabilillah. Nah, makanya di sini saya jelaskan, di sini saya hadirkan. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia memberitahukan bahwa dirinya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ta'un. Jadi makna ta'un ini secara lughah dan secara istilah itu domain ya ulama-ulama untuk menjelaskan ini. Nah, kalau di sini hanya menyebutkan bahwa Aisyah itu bertanya kepada Nabi tentang masalah ta'un. Nah, ketika itu ta'un ini sudah ya dianggap sebuah istilah yang mafhum gitu, mafhum. Tapi akhir-akhir ini kan ada beberapa yang merinci dhawabit, aturannya itu batasannya seperti apa yang dimaksud dengan ta'un itu. Nah, secara umum ini Aisyah dia bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un. Lalu beliau memberitahukan kepadanya dengan bersabda. Ini nilai lebih orang yang meninggal dalam keadaan ta'un. Yang pertama tadi bahwa kata Nabi SAW, al-mat'unu syahid, bahwa orang yang meninggal karena ta'un adalah dia meninggal syahid, dinilai syahid. Nah, secara khusus Nabi SAW mengatakan anna ta'una kana adaban, adalah sebuah adab, sebuah siksaan. Yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha, yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi ta'un itu adalah merupakan siksaan, azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, proses terbentuknya ta'un ini, nah itu bisa macam-macam pendapatnya. Bisa itu rekayasa, bisa itu memang penularan dari hewan dan semacamnya. Wallahu a'lam, ini kita nggak sampai ke situ. Yang jelas ada ta'un, ada penyakit menular, kemudian skalanya besar, maka itulah ta'un. Secara umum itu adalah azab yang Allah kirimkan kepada hamba yang Allah kehendaki. Tapi kata Rasulullah SAW, faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Akan tetapi ta'un ini Allah jadikan sebagai rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Falaisa min 'abdin, tidaklah seorang hamba yaqa'u ta'unu, dia tertimpa atau terkena musibah ta'un, terkena wabah, fayamkuthu fi baladihi, lantas kemudian dia tetap tinggal di negerinya, tetap tinggal di kampungnya, tetap tinggal di daerahnya, sabiran, dia bersabar dengan musibah tersebut, dengan penyakit tersebut, ya'lamu, dia mendengar, annahu la yusibahu, bahwa sesungguhnya dia tertimpa musibah itu melainkan illa ma kataballahu lahu, melainkan apa yang Allah telah tetapkan untuknya, illa kana lahu mithlu ajri syahid. Nah, ini menjelaskan
melainkan dia akan mendapatkan pahala seperti ajris syahid, seperti orang yang mati syahid yang berperang di jalan Allah. Jadi tidak sama kalau didudukan, artinya disebandingkan orang yang meninggal karena penyakit taun dengan orang yang gugur di medan perang, levelnya tidak sama. Jelas berbeda jauh. Bahkan kemarin sudah saya sebutkan bahwa cukup bagi orang yang meninggal mati syahid itu dianggap sebagai fitnah. Ujian itu seperti apa? Ya, kafa bibarqis suyuf fawqa unuqihi fitnatan atau kama qala Nabi. Maka cukup ya kilatan pedang di atas pundak, di atas leher mereka itu menjadi fitnah, menjadi ujian. Nah, ini udah mengerikan sekali. Ya, mengerikan. Ini yang menjelaskan bahwa ini di sini menjelaskan illa kana lahum mithlu ajri syahid. Jadi nilainya itu semisal sebanding dengan mati syahid. Nah, kemarin sudah kita sebutkan beberapa keutamaan orang yang meninggal karena gugur di medan perang ya, untuk membela agama Allah. Itu yang pertama, taun atau meninggal karena wabah penyakit ya. Mudah-mudahan ya, COVID-19 ini bagi orang-orang kaum muslimin yang mereka meninggal karena sebab ini, mereka mendapatkan pahala ini, pahala mati syahid ya. Tentunya dia adalah seorang mukmin, dia orang yang rajin ibadah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wal ghariqu syahidun. Orang yang tenggelam adalah dinilai mati syahid. Wal ghariqu syahidun. Naik perahu ya, udah lama sih di kampung saya itu seberangan Kali Citandu itu besar ya. Itu ada yang 150 meter, 200 meter itu lebarnya ya. Pas kalau di kampung bapak saya itu ada seberangan perahu, perahunya cukup ya, ada 2 digabungkan itu, mungkin pernah naik. Kalau yang nggak biasa memang fobia, takut sekali ya. Sungainya besar. Itu pernah kejadian di seberangan yang mau ke Jawa Barat itu pernah terjadi. Jadi kalau posisi banjir arus air sungai lagi tinggi itu, dia caranya adalah menyisir lewat pinggir, kemudian baru istilahnya ngendang, ngikut arus. Nah, sampai ke babakan perahu yang di seberang. Nah, ketika ngendang ini Pak, karena terlalu penuh, ada motor, ada orang gitu kan, terlalu penuh, kemudian arusnya besar, ada ombak di situ, ada pusaran air di tengah sungai, tenggelam. Itu pernah kejadian ramai sekali. Waktu itu kan misalnya saya masih SMA, geger itu, nggak bisa nolong, arus deras kayak gitu, hampir semuanya mati. Yang nggak meninggal kecuali drivernya itu ya, yang tukang nyebrangin itu ada 4 orang biasanya atau 2 orang depan belakang, itu nggak mati. Wal ghariqu syahid, maka orang yang demikian dia mati syahid, tenggelam, naik perahu, naik kapal, atau sedang jalan-jalan di sungai latihan renang, tenggelam. Saya melihat sendiri orang tenggelam itu seperti apa. Karena teman saya sendiri luar biasa perjuangan seseorang untuk menyelamatkan orang yang tenggelam. Karena kecil saya itu mainnya di sungai Citandu, sungai besar itu. Jadi setiap sungai biasanya ada palung seperti laut, ada yang lebih dalam itu. Itu arusnya luar biasa kalau muter gini. Tenggelam teman saya, tapi alhamdulillah masih selamat. Tapi teriak orang yang sudah kelelahan itu ingin menyelamatkan diri, ngeri. Saya aja bukannya menolong mereka, saya malah naik ke bantaran kali, takut dengar teriakan orang tenggelam minta tolong. Sampai dia terbawa arus, muter mempertahankan diri, untung nggak ke bawah, nggak ketarik ke bawah. Akhirnya sampai dia bertahan itu dengan ahli renangnya, sampai nyantol di bantaran seberang itu. Ya, wal ghariqu syahid. Ya. Orang tenggelam demikian. Karena mungkin ada orang yang nggak bisa renang di sini, ada ya. Banyak Majenang kan nggak ada ininya, nggak ada, jarang banjir Majenang. Kalau kampung saya kan sering banjir. Sering banjir, jadi dapat bisa renang, keahlian renang, minimal bisa renang itu adalah ada gratisan itu belajar renang.
main di di kolam, main di sawah, main di sungai gitu. Akhirnya bisa renang. Kalau sini harus latihan renang, harus ke kolam renang. Tirta di sini, di sana enggak. Wal ghariqu syahid. Orang yang tenggelam, ini lagi latihan renang, kemudian dia tenggelam, maka dia syahid. Ya, mati syahid. Ngeri. Makanya kalau ada orang tenggelam yang belum bisa renang, jangan coba-coba nolongin. Yang sudah bisa renang saja bisa mati. Ya. Ya. Kalau mau nolongin harus pakai kayu, pakai tambang, pakai apalah. Jangan kita ikut terjun, ketarik gitu. Ya. Makanya di antara trik menyelamatkan orang yang tenggelam itu pukul tengkuknya sampai pingsan. Katanya seperti itu. Saya belum pernah sih. Pukul supaya dia enggak megang kita. Kalau udah megang kaki kita udah kencang sekali itu. Seperti orang yang panasnya 39-40 stip itu gigit itu, kalau nggak dikasih sendok atau kain bisa patah ini lidah. Bahaya. Orang tenggelam pun demikian. Nah, karena dia detik-detik seperti sekarang. Wa sahibu dzatil jambi syahidun. Lalu kemudian orang yang dzatil jambi. Saya cari makna ini agak susah. Dzatil jambi. Dzat itu milik, jambi itu samping. Para ulama juga berbeda pendapat. Apa yang dimaksud secara dzatnya itu penyakit apa gitu. Ada yang menyatakan di sini luka pada lambung. Tapi saya masih kurang luka pada lambung. Ya. Karena setelah itu ada wal mabtunu syahid. Orang yang sakit perut, meninggal karena sakit perut juga syahid. Ya. Jadi dzatal jambi, yang sakit di pinggir itu yang dimaksud itu apa? Nah, ini perlu kita baca lagi. Ada sebagian yang mengatakan mereka yang meninggal karena penyakit paru-paru. Paru-paru, Pak. Jadi termasuk sebagian yang merinci COVID itu bagian dari mati syahid karena apa? Dzatal jambi. Karena ini prosesnya terkait erat dengan paru-paru. Jadi ada yang mengkategorikan bukan karena taun, tapi karena sahibu dzatil jambi, karena dia sakitnya adalah menyerang paru-paru, dzatil jambi, karena paru-paru itu di samping. Nah, ini. Ada yang mengatakan demikian, ya. Jadi ini tentunya sahibu dzatil jambi, penyakit yang di samping tubuh itu, ya mungkin penyakit paru-paru atau apa. Ya, kalau penyakit paru-paru ya tentunya bukan orang yang syaribud duhan, bukan orang yang merokok, mungkin ya karena sebagian mereka ada yang mengharamkan, sebagian tidak merokok itu, tapi saya lebih memilih pendapat yang haram itu, haram lah rokok, syaribud duhan. Memang tidak ada hadisnya, tidak ada larangan secara tekstual di dalam Quran maupun hadis, tapi secara umum ada payung hukumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Nah, merokok kan sudah jelas tulisannya itu. Menyebabkan kanker, ya kantong kering, ya kanker beneran gitu kan. Kemudian menyebabkan mandul, menyebabkan yang lain, kanker otak dan semacamnya. Itu kan kebinasaan. Meskipun ketika menyeruput asapnya tidak langsung kena gitu, bertahun-tahun menumpuk-numpuk. Lalu kemudian wal mabtun, orang yang meninggal karena sakit perut. Ya sebabnya macam-macam, bisa mungkin bisa karena pola makan, ya, suka sambel. Lalu kemudian ada yang jarang tidak teratur makan paginya, akhirnya perutnya sakit. Luka perutnya, atau pas di lambungnya, bisa juga pas di ususnya, ya, itu detailnya. Yang jelas perut adalah bagian dari bawah dada sampai ke bawah ini, sampai pusar ini. Nah, baik itu lambung, usus besar maupun usus kecil, itu rinciannya. Tapi yang jelas kalau dia sakitnya adalah sakit perut, maka dia syahid, ya. Ada orang yang dia misalkan buang air kebanyakan, akhirnya dehidrasi, kekurangan cairan, lalu kemudian dia mati, maka ini masuk dalam kategori ini. Wasahibul hariki, lalu kemudian orang yang kebakaran,
menjadi korban kebakaran, maka dia mati syahid. Dia punya rumah konslet listrik atau kemudian dibakar orang atau yang lainnya, dia menjadi korban kebakaran. Ya, berapa banyak kasus semacam ini, toko dikunci, akhirnya nggak bisa keluar, atau terjadi konslet listrik dan semacamnya, dia nggak bisa keluar, anak ibu kemudian terpanggang di dalamnya, maka ini syahid. Walladzi yamutu tahtal hadmi. Lalu kemudian orang yang terbunuh di bawah hadmi, hancuran, artinya reruntuhan. Bisa karena bencana alam, bisa karena memang konstruksi bangun yang tidak kuat tiba-tiba roboh, lalu dia tertindih, meninggal, maka syahid. Wal mar'atu tamutu bijum'in. Lalu perempuan, bijum'in dari kata-kata jamak, perempuan yang meninggal bijum'in, dalam kondisi masih mengandung. Di sini, ini kan keadaan nifas atau dalam keadaan masih dalam perut. Bijum'in, jamak, masjid jami, gabung, yang mengumpulkan. Artinya perempuan yang dia mengandung tapi anaknya masih di dalam perut. Bisa jadi ibunya yang meninggal dulu, lalu kemudian anaknya masih hidup, janinnya masih hidup, nah setelah itu meninggal. Ataupun apakah wajib untuk diselamatkan atau tidak, itu ada pembahasan khusus ya. Atau anaknya yang mati dulu, lalu tidak lama kemudian ibunya meninggal, atau anaknya mati dulu di dalam kandungan, selang sehari kemudian melahirkan, nah kemudian ibunya pendarahan, maka perempuan seorang ibu yang demikian fahuwa syahidun, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Ini poin yang kelima. Artinya apa? Dari hadis ini bahwa di antara tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah mereka yang meninggal karena sebab beberapa poin ini ya. Bahwa ini menunjukkan kepada kita pemahaman seorang muslim, seorang mukmin dalam keadaan apapun itu sebenarnya mulia. Itu nilai lebihnya ya. Mau meninggal dalam keadaan sakit perut, insya Allah syahid. Jadi tidak ada hinanya seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan harapan harus meninggal di Mekah, harus meninggal dalam keadaan haji, itu bagus, tapi itu bukan sebuah jaminan. Abu Jahal ada mati di Mekah ya. Yang jelas bahwa seorang muslim, seorang mukmin dalam keadaan apapun dia mulia. Ini meninggal dia tenggelam, meninggal dia dalam keadaan tertimpa reruntuhan, meninggal dia dalam keadaan kena kebakaran, meninggal dalam keadaan penyakit taun, meninggal dalam keadaan terbunuh dan semacamnya, maka dia mati syahid, mati yang mulia ya, mati yang mulia. Karena itu kita harus menjaga amal soleh kita supaya dalam keadaan apapun, sakit perut atau sakit apa, kita meninggal dalam keadaan yang baik. Itu poin yang kelima. Lalu lanjutkan poin yang keenam. Meninggal karena membela diri, harta atau keluarganya. Ini masih poin yang ke-6 ini tambahan tentang kriteria atau golongan orang-orang yang mati syahid selain orang yang gugur di medan perang. Meninggal karena membela diri, harta atau keluarganya. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kutila duna malihi." Siapa yang terbunuh duna, di bawah hartanya, artinya duna malihi, untuk membela hartanya. Dia punya motor, jalan, di tengah jalan dibegal, lalu dia terbunuh, direbut karena dia melawan, akhirnya terbunuh, fahuwa syahid. Ditembak atau dipukul atau ditusuk dan semacamnya, fahuwa syahid. Orang yang demikian maka dia syahid ya. Begal. Mungkin kalau di sini nggak terlalu ini ya, tapi kalau di Jakarta ngeri ya. Ngeri. Beberapa saya kadang kalau suruh ngisi habis subuh agak mikir-mikir. Kalau suruh berangkat jam 3, setengah 3 itu agak pikir-pikir, emang sepi ya. Ada aja mobil jalan, mobil lewat itu banyak, jam 3 masih ramai, tapi ngeri biasanya ya. Atau orang yang dirampok rumahnya, diambil hartanya, nah untuk mempertahankan ya, akhirnya dia melawan, terbunuh, maka dia syahid. Wa man kutila duna ahlihi, siapa pula mereka yang terbunuh karena membela keluarganya, anak, istri, mbahnya, pamannya, siapa bagian dari keluarganya dibela ya.
Karena ada orang yang ingin menghinakan, ingin membunuhnya, justru kemudian dia malah terbunuh, maka dia juga syahid. Auduna dammihi, atau jiwa dia sendiri, atau untuk membela jiwa dia sendiri, untuk membela nyawa dia sendiri. Auduna dinihi, atau untuk membela agamanya, fahuwa syahidun, maka dia mati syahid. Nah, ini jadi ada beberapa orang yang termasuk orang-orang yang mati syahid. Nah, beberapa hadis ini, maka kemudian Badruddin Al-Aini, ya, di dalam kitabnya Umdatul Qari, ya, saya ketengahkan di sini dari beberapa jenis mati syahid, maka beliau membagi mati syahid itu menjadi 3. Nih, saya sebutkan di sini. Menjadi 3. Sini. Asy-syuhada'u thalathatun. Jadi mati syahid itu ada 3 menurut Badruddin Al-Aini. Ya, dia pensyarah kitab Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari disyarah oleh banyak ulama. Ada Fathul Bari, kemudian ada ini Umdatul Qari, itu juga termasuk syarah hadis Sahih Bukhari. Kata Badruddin Al-Aini, asy-syuhada'u thalathatun. Mati syahid itu ada 3. Yang pertama adalah asy-syuhada fid dunya wal akhirah, syahid dunia dan akhirat. Orang yang mati syahid dinilai baik di dunia maupun di akhirat. Asy-syuhada'u fid dunya wal akhirah. Ini yang kemarin sudah kita jelaskan. Mereka yang gugur di medan perang, di medan laga untuk membela agama Allah, bukan untuk membela golongannya, bukan untuk membela warga kampungnya, bukan untuk membela sukunya, tapi untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, seperti yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, asy-syuhada fil akhirah duna ahkamid dunya. Syahid dinilai syahid akhirat, namun hukum di dunia tidak dinilai syahid. Jadi ketika Nabi mengatakan asy-syahadatu sab'un, orang yang mati syahid, siwa al-qatilu fi sabilillah, selain mereka yang berperang di jalan Allah yang terbunuh di medan perang, ada 7. Yang dimaksud asy-syahadatu sab'un, kata Nabi SAW itu, bahwa itu adalah syahid di akhirat. Artinya mereka mendapatkan perlakuan yang istimewa sebagaimana orang yang mati syahid di medan perang, tapi nanti di akhirat. Adapun di dunia, maka mereka hukumnya dinilai seperti orang yang meninggal biasa. Ada orang tenggelam, ditemukan jasadnya sudah kaku, membujur kaku, kemudian diangkat, maka seperti orang yang mati biasa, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Berbeda dengan orang yang mati syahid. Ketika gugur di medan perang, di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa amara bidafnihim fi dimaihim walam yughassal. Jadi mereka yang gugur di medan perang itu tidak dimandikan. Tidak dimandikan. Tapi mereka dikubur dalam keadaan masih memakai baju yang berlumuran darah. Walam yusalli alaihim, dan tidak disolatkan. Nah, berbeda dengan orang yang mati biasa. Pakaiannya tidak dilepas, masih berlumuran darah, lalu kemudian tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Jadi ditumpuk biasa. Ya, kalau jumlahnya banyak, kalau jumlahnya sedikit, ya bisa dibuat beberapa galian, karena beberapa kasus di zaman Nabi itu untuk menggalinya berat. Ya, jadi mereka pada perang Badar, perang Uhud itu banyak yang gugur. Lalu kemudian disuruh oleh Nabi SAW untuk menguburkan mereka. Ternyata normalnya satu orang itu harus dikubur dalam satu lubang. Tapi kemudian para sahabat mengeluhkan hal ini kepada Nabi SAW. Berat untuk menggali satu orang satu lubang. Coba bayangkan, misalkan 50 gugur, harus menggali 50. Itu berat itu, apalagi medannya keras, misalkan tanahnya keras, itu luar biasa. Maka kemudian Nabi SAW menyuruh mereka untuk digali dalam
dikubur dalam satu lubang. Ya, digali dalam satu lubang. Nah, posisinya nanti ada itu, cara menguburkannya itu ada. Nah, siapa yang paling banyak hafalannya tentang Al-Quran, maka dia didahulukan di paling kiblat. Itu cara menyusunnya, menyusun jasadnya itu ada caranya. Ya. Nabi SAW bersabda, la tughassaluhum aw la taghsuluhum fa inna kulla jarhin aw kulla dhammin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, orang yang mati syahid gugur di medan perang, mereka tidak dimandikan, tetap masih dalam keadaan kondisi memakai pakaian yang berlumuran darah. Karena kata Nabi SAW, setiap darah yang mengalir, setiap luka yang tergores di dalam tubuhnya itu nanti pada hari kiamat dia akan mengeluarkan aroma misk, aroma katsuri yang luar biasa, akan wangi sekali, dan itu menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi syahid akhirat namun hukum di dunia tidak syahid. Orang yang tenggelam, orang yang terbakar, maka dia dinilai, dihukumi seperti untuk mengurus jasad mereka seperti orang yang mati biasa. Mereka yang sudah disebutkan tadi tentang orang-orang yang disebutkan selain medan perang, ya seperti tadi sudah dijelaskan. Yang ketiga, syahid dunia tanpa syahid akhirat. Asyuhada fid dunya dunal akhirah. Mereka yang mati syahid di dunia tapi tidak dinilai syahid di akhirat. Kata Badruddin Al-Aini, mereka adalah orang-orang yang mati di medan jihad namun mencuri ghanimah. Ini tidak sabar dia dengan pembagian, atau mungkin tidak rela, nanti saya nggak kebagian paling dikit, karena ada ghanimah. Setelah perang itu ada pembagian rampasan perang. Orang yang naik kuda berbeda dengan orang yang naik unta. Orang yang naik unta berbeda dengan orang yang hanya berjalan kaki. Bagiannya berbeda-beda. Atau terbunuh ketika lari dari medan perang. Lari, ini pengecut. Ini termasuk dosa besar. Kata Nabi SAW, as-sab'u al-mubiqat, ada 7 dosa besar. Dari asyirku billah, syirik, kemudian sihir, kemudian aklul malal yatim, lalu qadful muhsanatil mu'minat, menuduh seorang perempuan mukminah dengan tuduhan yang tidak baik. Lalu kemudian ini at-tawali yaumal zahfi, mereka lari dari peperangan. Biasanya kan ada kelompok-kelompok tertentu pasukan itu, strateginya ada. Nah, ada orang di antara mereka yang ketakutan, takut mati, imannya tidak kuat, akhirnya lari dari medan perang. Itu sudah jauh-jauh hari oleh Nabi SAW diperingatkan bahwa tawalli yaumal jahwi itu adalah termasuk dosa besar. Andai dia terbunuh ketika lari itu, maka dia terbunuh dalam keadaan syahid dunia tapi bukan syahid akhirat. Mungkin orang menilainya syahid di dunia, tapi Allah tidak menilainya dia mati syahid, karena dia lari dari medan perang. Lari dari medan perang. Dari ketiga jenis syahid di atas, maka yang pertama dan kedua akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, sebagaimana sudah jelaskan kemarin. Adapun jenis yang ketiga, maka dia tidak mendapatkan pahala sama sekali. Nah, ini jelas gitu. Artinya apa ini? Di sini ada ancaman yang besar dari Rasulullah SAW. Bahwa orang yang terbunuh untuk membela agama, terbunuh untuk membela harta, membela keluarganya, dia akan dinilai mati syahid, dinilai mati yang mulia. Maka orang yang membunuh sebaliknya, kalau dia seorang mukmin maka berbahaya sekali. Ini harus hati-hati, ya. Harus tahan emosi kita, karena sekarang banyak orang yang menganggap enteng masalah darah. Tikai masalah sedikit, masalah apa, bawanya pisau pun. Ini bahaya sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan
Man qatala mu'minan, siapa yang dia membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja. Nah, sengaja ini alasannya terserah. Berapa kasus banyak sekali. Mungkin karena masalah asmara, karena masalah harta, masalah tanah, masalah rumah, masalah apa. Bahkan antar saudara sendiri, antar saudara. Itu bisa bertikai, bisa saling membunuh. Ini bahaya sekali. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dia ada niat di situ, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Faghadiballahu alaihi, maka Allah akan marah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknat dia. Wa a'adda lahu 'adaban syadida, Allah pun akan memberikan kepada dia azab, siksa yang sangat pedih. Bertumpuk-tumpuk dia akan mendapatkan balasan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fi amri dima. Jadi nanti perkara yang akan diputuskan pertama kali di hadapan Allah, di persidangan Allah Subhanahu wa taala adalah masalah membunuh. Sekarang kan kalau ada orang masuk penjara ditanya sama tahanan yang lain, kenapa mas? Aku mateni wong, ngeri. Pada takut nanti. Pada takut pak. Tapi kenapa mas? Habis curi ayam, dikebukin di penjara itu sama bulan-bulanan. Jadi penjahat kok, penjahat kelas teri. Gitu. Jadi ada kebanggaan. Naudzubillah min dzalik. Mateni wong bangga gitu loh. Padahal ancamannya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masuk neraka jahanam, kalau dia tidak tobat kekal, Allah murka. Kalau sudah murka, Allah melaknat dia, lalu disediakan azab yang pedih. Bertumpuk-tumpuk dia. Makanya hati-hati. Kebanyakan mereka orang muslim ya, mengakunya muslim, tapi karena tidak mengaji, mereka tidak mengkaji Quran, tidak mengkaji hadis, terkadang terbablas ini, bablas ya, nafsunya kebablasan, bahaya ini. Ya, beberapa kasus saya melihat sendiri, bahkan kita sering mendengar di berita-berita. Cuma masalah warisan. Belum lama itu di Banyumas atau mana, masalah warisan, rebutan warisan. Yang ditemukan udah menjadi tengkorak di belakang rumah. Bertahun-tahun dianggapnya itu keluar kota. 10 tahun lebih. Saya pernah baca itu. Kalau nggak salah di Banyumas atau mana itu kasus itu. Ditemukan tidak sengaja ada tulang tengkorak, akhirnya ditelisik tengkorak dia. Ketemu akhirnya ditelusuri seperti apa kasusnya. Itu karena masalah warisan, rebutan warisan. Nah ini berbahaya. Makanya kalau orang tua dia kaya, maka kalau mau hibah yang adil, kasih yang adil. Anaknya pahamkan dengan agama. Saya punya mbah, tapi mbah agak bukan mbah linear ya, artinya lurus dari bapak atau ibu saya. Dari ibu tapi mbah pek gitu ya. Akhirnya mbah ini dulu nggak punya anak angkat, nggak punya anak sama sekali. Tapi masih saudara dari ibu saya. Kemudian ibu saya dijadikan anak angkat. Kaya. Zaman tahun 50-an atau 45 sudah haji. Kalau haji zaman itu harus naik kapal 3 bulan, 4 bulan. Kalau sekarang haji 1 bulan sudah pulang pergi. Zaman dulu 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan karena naik kapal. Perjuangan yang luar biasa. Sampai kemudian karena ulet menjadi tuan tanah. Tuan tanah di Jawa Barat, jadi bukan di Jawa Tengah, perbatasan itu. Tapi kasusnya apa? Kasusnya itu lalu kemudian karena tidak punya anak, punyanya keponakan, sampai akhirnya semua ketika meninggal, sembah ini meninggal, suami istri meninggal sudah. Biasanya kalau belum meninggal masih bisa menengahi lah. Ada bapak, anak-anaknya sudah dikasih, nanti warisannya banyak itu, masih bisa menengahi. Tapi kalau sudah meninggal, hati-hati. Kalau anak-anaknya tidak paham ini, tidak paham tentang masalah agama, tentang masalah pembagian warisan, ngeri. Saya melihat sendiri, mereka sampai harus ke pengadilan, itu masih mending lah sampai ke pengadilan ya. Ya, kalau sudah cara-cara kotor ini demi mendapatkan harta, tidak ada berkahnya itu, tidak ada berkahnya.
Makanya harus kita pahamkan anak cucu kita tentang masalah agama ini. Apalagi masalah perut, apalagi masalah harta. Ini sangat-sangat sensitif, sangat-sangat sensitif. Ini bisa menjadi sebab ini seseorang membunuh orang lain. Ya, masalah harta, masalah asmara pun demikian. Asmara, masalah harta. Nah sekarang pokoknya banyak manusia yang menggampangkan asal muasalnya apa? Karena tidak belajar. Kalau belajar ternyata membunuh itu ngeri sekali. Azabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menahan diri. Tapi karena tidak belajar, ya kemudian gaulnya dengan orang-orang liberal dan semacamnya pemikirannya itu. Ya, apalagi kalau sudah tidak kenal akhirat. Sudah tidak meyakini hal yang gaib, ini udah lebih parah lagi. Ya. Bukan kelas rakyat biasa, kelas pejabat pun demikian udah. Kalau sudah tidak percaya dengan rukun iman yang keenam, tidak percaya dengan rukun iman yang kelima, antumina billahi wal yaumil akhir, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri. Allah, malaikat, lalu kemudian yaumul akhir wa bil qadar. 4 ini gaib semua. Ngapain percaya? Allah mana Allah? Malaikat tidak terlihat. Akhirat apa buktinya? Ini bahaya sekali, Pak. Masuk-masuk ke kampus, masuk-masuk ke ranah pendidikan, bahaya sekali. Pejabat sudah banyak yang berpemahaman demikian. Akhirat dianggap sebagai sebuah ramalan. Kalau ini sudah tidak diimani, maka tidak ada rasa takut. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Enggak akan mempan dikasih ancaman semacam itu. Kalau membunuh, Pak, hati-hati. Dia hakim, dia apa? Kalau membunuh, hati-hati. Azab Allah di hadapan mereka, neraka jahanam, enggak mempan karena udah enggak percaya akhirat. Ini makanya rukun iman itu penting sekali untuk diajarkan kepada anak cucu kita. Ya. Ini. Jadi awwalu ma yuqda bainan nasi yaumil qiyamah masalah dima. Ya, jadi pertikaian kita dengan manusia, perselisihan kita antar manusia itu yang akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah masalah darah. Karena hati-hati, adapun masalah pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati min 'abdihi aw min 'amalihi as-shalah. Itu bedanya. Jadi kalau masalah amalan pribadi seseorang yang akan dihitung pertama kali oleh Allah, itu adalah sholatnya. Jadi penting. Jadi apa perbedaannya? Kalau tadi adalah antara kita dengan Allah, maka amal yang pertama akan menjadi barometer baik tidaknya amal seseorang adalah masalah sholatnya. Maka terus kita perbaiki sholat kita. Yang kedua, kalau hubungan antar sesama manusia, antar hamba Allah, itulah masalah darah yang akan diputuskan nanti pada hari kiamat. Berat itu hisabnya masalah darah ini. Ya, jangan main-main. Lalu yang ketujuh, di antara tanda husnul khatimah, meninggal pada malam atau siang hari Jumat. Meninggal pada malam atau siang hari Jumat. Tapi ini tidak bisa dipesan. Ya, ini memang ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang meninggal pada malam atau siang hari Jumat, maka itu menjadi tanda dia husnul khatimah. Kalau sekarang orang mau lahiran kan bisa dipesan supaya bisa lahir tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Bisa sekarang dipesan. Ya mundur-mundur 1 bulan atau maju dikit lah gitu, ditahan-tahan, habis itu dibelah. Bisa. Tapi kalau mati ini nggak bisa dipesan. Saya ingin mati hari Jumat atau malam Jumat, laman mati syahid, ingin mati husnul khotimah, nggak bisa, Pak. Terjun dari atap, itu nggak bisa. Itu ada nanti man qatala nafsahu, siapa yang dia membunuh diri maka dia akan dihukum dengan apa yang dipakai untuk bunuh diri. Kalau dia bunuh dirinya adalah terjun, nanti di akhirat dia akan dihukum dengan terjun. Ya. Disiksa dengan demikian. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yamutu yaumal jumu'ati, dia meninggal pada siang hari Jumat, aw lailatul jumu'ati atau pada malam Jumat, illa melainkan waqahullahu fitnatal qabri." Kalau seseorang sudah dilindungi dari azab kubur, maka dia
akan mendapatkan husnul khatimah. Artinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah dijaga dari fitnah kubur, itu menjadi pertanda seseorang dia akan nasibnya baik setelah hari kiamat. Karena di kubur saja, di alam kubur saja dia sudah mendapatkan kebaikan dari Allah, apalagi setelahnya. Karena itu istilah kubur itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Dia adalah taman dari taman-taman surga, au khufratun min khufarin nar, atau dia menjadi lubang dari lubang api neraka. Firaun, keluarga Firaun, apa siksaan mereka di alam kubur? Dari sejak mati sampai nanti hari kiamat adalah diperlihatkan neraka setiap pagi dan sore. Itu sudah menjadi siksaan yang luar biasa. Setiap pagi dan sore baru menyaksikan bagaimana bergejolaknya api neraka. Disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa ratus tahun. Wallahu alam, dari sejak Firaun mati sampai sekarang. Sampai nanti hari kiamat itu masih akan terus dipersaksikan, masih akan terus diperlihatkan oleh Allah tentang neraka di setiap pagi dan sore hari. Bayangkan Pak, seperti ini nyambut pagi diperlihatkan pemandangan api neraka. Nanti sore mau maghrib perlihatkan lagi pemandangan neraka. Itu siksaan yang luar biasa di azab kubur, di alam kubur. Nah, tapi seorang muslim yang dia meninggal pada hari Jumat atau malam hari Jumat, maka dia akan dijaga dari fitnah kubur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya hasan, hadisnya hasan. Lalu yang kedelapan, perempuan yang meninggal saat nifas ataupun hamil. Tadi sudah disinggung pada hadis yang panjang. Wal mar'atu tamutu bi jum'ain. Perempuan yang meninggal dalam keadaan masih mengandung, atau di sini nifas. Nifas itu berarti setelah melahirkan, mengeluarkan darah setelah melahirkan. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wan nufasa'u syahidun." Orang yang nifas biasanya 40 hari, berbeda-beda setiap perempuan, setiap ibu ada yang 60 hari keluar darah terus. Seperti orang yang haid keluar darah antara rentan 30 hari, 40 hari, 60 hari, paling lama 60 hari. Wan nufasa'u syahidun. Orang yang meninggal dalam keadaan masih nifas, masih mengeluarkan darah, syahid. Bayangkan saja. Hari pertama istri kita, ibu kita, kalau masih haid itu bayangkan saja, keluar darah segini, apa ini? Padahal kalau kita makan nasi, katanya makan nasi satu piring itu cuma jadi berapa tetes darah. Ini harus keluar bisa gitu. Itu lemesnya kayak apa? Lemes, sakit. Nah, wa nufasa, orang nifas itu bisa 30 hari, 40 hari. Bisa pendarahan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang ibu-ibu yang dia melahirkannya adalah dengan cara disesar? Sama saja. Ternyata orang disesar, pengalaman yang saya dengar itu, karena saya belum pernah tahu, belum pernah merasakan, ibu-ibu yang merasakan, dari cerita mereka bukan dikatakan lebih enak daripada orang yang melahirkan normal. Orang yang melahirkan dengan cara sesar justru lebih sakit dibandingkan orang yang melahirkan secara normal. Bisa berhari-hari, berminggu-minggu. Kalau orang yang melahirkan normal itu bisa sehari 2 hari langsung bisa cuci piring, bisa cuci baju, bisa jalan. Orang sesar tidak. Ya. Orang yang sesar pun bisa terjadi pendarahan, kesalahan, malpraktek di situ. Ada sesuatu yang belum diambil karena memang berlumuran darah. Wih, ngeri melihat darah. Ada yang tidak kuat melihat darah seperti itu. Saya melihat sendiri, anak saya yang pertama, yang kedua itu melihat proses keluarnya, bagaimana pra sebelum keluar itu darah yang luar biasa, ketika keluar darah yang luar biasa, bayi yang masih berlumuran darah, saya itu melihat semuanya. Kalau orang yang tidak tahan, nah biasanya, makanya saya termasuk kendel. Kendel itu berani ya, lihat kambing, lihat sapi itu darah, kalau menyembelih itu berani ya, karena ya ada rasa di situ. Tapi ada laki-laki yang lihat darah aja nggak berani, lihat darah aja nggak berani, suruh nungguin istrinya nggak berani, itu kasihan.
Jangan enaknya aja Pak. Ya. Kalau istrinya mau lahiran juga ditungguin. Ya. Enaknya kalau di bidan, kalau di dokter nggak boleh. Kalau di bidan kita bisa nungguin. Kalau di dokter biasanya istri berjuang sendiri kasihan. Orang nafas bisa demikian, dibelah, terjadi malpraktek atau terjadi hal-hal tertentu yang tidak mau kering, tidak mau putus. Akhirnya terjadi pendarahan. Sama, akan keluar darahnya. Nah, kalau kehabisan pendarahan yang luar biasa bisa menyebabkan dia kematian, maka dia syahid. Kata Rasulullah SAW, yajurruha waladuha, anaknya waladuha yajurruha, anaknya itu dia akan menarik bisharirihi ilal jannati, dengan tali pusarnya nanti pada hari kiamat. Ya, akan menarik ibunya ke dalam surga nanti pada hari kiamat. Nah, ini jadi kelebihan perjuangan ibu itu adalah hidup dan mati ketika melahirkan seorang anak. Maka ketika dia berjuang untuk mengeluarkan janin yang ada di dalam rahimnya, ketika dia tidak kuat, bisa karena jalan keluarnya, bisa karena pendarahan, bisa karena dan lain sebagainya, maka kata Rasulullah SAW, dia akan dimuliakan oleh Allah, yaitu anaknya yang mati dalam keadaan masih janin, masih dalam keadaan bayi, itu tali pusarnya akan menarik ibunya ke dalam surga. Makanya jadi ibu-ibu juga harus bangga. Apa halnya luar biasa. Sholatnya jangan ditinggalkan. Banyak ibu-ibu yang meninggalkan sholat. Ya, dari kaum muslimah yang meninggalkan sholat. Pahamkan kepada anak cucu kita, jangan tinggalkan sholat dalam keadaan apapun. Nah, bisa-bisa dia asik menikah, kemudian hamil, senang sekali rasanya. Kabarkan kepada ayah ibunya sudah hamil, tapi ada satu momen hidup dan mati. Ada orang bangga dia hamil, senang dia menantikan hamil, tapi tidak satu kesempatan ini akan berjalan mulus. Ini momen melahirkan itu bagi perempuan adalah sesuatu yang dirindukan, tapi juga ditakutkan. 50-50. Meskipun dia udah pernah melahirkan normal sekali, 2 kali, 3 kali, biasanya mau melahirkan lagi deg-degannya. Kenapa? Karena ada hidup mati di situ. Ada hidup mati. Lalu yang ke-9, meninggal dalam keadaan beramal soleh. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qala," siapa yang dia mengucapkan la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah, karena mengharap wajah Allah, ikhlas, khutima lahu biha, lalu dia ditutup dengan kalimat itu. Artinya meninggal dalam keadaan la ilaha illallah. Makanya kalau kita perhatikan banyak zikir-zikir isinya adalah la ilaha illallah. Bisa jadi Rasulullah mengharapkan kepada umatnya supaya dalam satu kesempatan dia benar-benar meninggal dalam keadaan kalimat la ilaha illallah. Coba bayangkan setelah sholat baca kalimat la ilaha illallah, ada itu ya. Setelah sholat ada lafaz la ilaha illallah. Kemudian ada zikir yang dari pagi sampai sore membaca 100 kali. Ya, di situ ada kalimat la ilaha illallah. Pagi, sore ada zikir pagi, zikir sore, zikir malam. Ya. Kemudian bangun tidur. Itu kalimat la ilaha illallah. Di setiap kesempatan kita sebenarnya dianjurkan untuk memperbanyak kalimat ini. Supaya apa? Khutima lahu biha. Kalau dia ditutup dengan kalimat ini kemudian meninggal dunia, dakhalal jannah, kata Rasulullah SAW, maka dia masuk surga. Wa man shoma yauman, siapa yang dia berpuasa 1 hari saja, ibtigha'a wajhillah, puasanya mengharapkan ridha Allah. Ya, Senin Kamis, ada yang puasa Daud, ada yang puasa yang lainnya puasa Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah. Khutima lahu biha, kalau dia meninggal dalam keadaan berpuasa, dakhalal jannah, maka dia masuk surga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekarang banyak yang keliru ya, tujuan utamanya ya, orang ngapain Mas puasa, ngapain Mbak puasa, diet, yang pengen awaknya mudun apa konten. Ini jangan diet. Puasa bukan karena pengen diet supaya bobot badannya turun. Udah niatkan puasa yang ikhlas kepada Allah, biasanya akan turun bobotnya.
tapi biasanya dibalik-balik sih. Tapi tujuannya bukan itu. Kalau dia memang puasa murni, ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa itu, Senin, Kamis, Daud dan semacamnya, maka kalau dia meninggal dalam keadaan berpuasa, dakhalal jannah. Wa man tasaddaqa, barang siapa yang dia bersedekah, bi shadaqatin, dengan suatu sedekah, infak, wakaf, zakat, khutima lahu biha, kemudian dia ditutup hidupnya dengan amalan itu, sedang bersedekah, sedang memasukkan uang ke dalam kotak infak, atau sedang transfer, atau sedang apa, memberi santunan dan semacamnya, lalu tiba-tiba mati, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Nah, para ulama menjelaskan dari hadis ini bahwa dalam keadaan beramal soleh, maka seseorang dia akan menjadi tanda bahwa dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada orang yang meninggal dalam keadaan sholat, ada orang yang meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, ada orang yang meninggal dalam keadaan berzikir, ada yang meninggal dalam keadaan yang lainnya. Ketika beramal soleh, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini tidak kita artikan letterlock dalam arti wah pengen puasa, main mati nih pas puasa terus puasa patukan, ya nggak boleh, karena melanggar. Atau supaya meninggal dalam keadaan membaca Quran, dari malam siang membaca Quran terus, ya enggak, ya. Kapan kerjanya? Tidak. Artinya ini kondisi-kondisi ketika dia beribadah kepada Allah. Nah, ini baik sekali. Karena itu seyogianya kita senantiasa menjaga ibadah dan amal soleh. Amal soleh banyak, ya, amal soleh. Jadi tidak boleh kita artikan bahwa ibadah dan amal soleh itu cukup hanya sholat, puasa, membaca Quran, zikir, tidak. Jadi kalau kita keluar rumah, maka niatkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Mau buka toko, mau pergi ke pasar, mau berjualan, mau bekerja di proyek, mau menjadi guru, mau ke sawah, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Yang mau bekerja, baca doa itu, baca zikir itu, niatkan kepada Allah, itu amal soleh. Karena kerjanya diniatkan untuk menafkahi keluarganya, kerjanya diniatkan untuk menopang ibadahnya, kerjanya diniatkan untuk melancarkan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus diniatkan. Pulangnya pun demikian, sampai rumahnya masuk membaca doa Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna. Nah, insya Allah andai dia meninggal di proyeknya, meninggal di pasarnya, meninggal di kiosnya, meninggal di sawah, ada orang yang demikian, banyak kasus-kasus demikian. Orang pasang, ya, beberapa kasusnya kapan itu? Tikus banyak-banyak di sawah, akhirnya pasang listrik. Bukan tikusnya yang kena listrik, malah dia yang kena listrik. Anaknya nyusul, maka bapaknya belum pulang, coba susul ke sawah, terperangkap listrik, kena juga. Anaknya nyusul, mati juga. Ya. Kan kejadian-kejadian yang tidak diduga seperti itu, terperangkap dengan perangkapnya sendiri. Artinya kematian bisa saja terjadi di mana-mana dengan profesi kita. Kalau kita berdagang, kemungkinan besar saat dagang bisa. Kalau kita di sawah, bisa jadi saat di sawah. Kalau kita sering kerjanya kemana, naik kendaraan, bisa jadi lantas, kecelakaan lalu lintas dan semacamnya. Artinya awali ketika mau beramal, bekerja, supaya amal itu menjadi amal soleh dan kita dinilai meninggal dalam keadaan beramal soleh, maka awali dengan niat yang suci, niat yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Baca setiap mau melakukan sesuatu yang baik kepada Allah, niatkan yang baik kepada Allah, maka insya Allah dengan demikian dia akan mati dalam keadaan beramal soleh. Ya, karena dari sini, dari hadis ini, membaca kalimat la ilaha illallah, sedang berpuasa, kemudian sedang bersedekah, ini mewakili. Artinya bukan hanya ini saja. Kalau orang dia lagi sholat kemudian meninggal, maka insya Allah dia husnul khatimah.
lagi berzikir insyaallah husnul khatimah, lagi itikaf insyaallah husnul khatimah, lagi bekerja dengan kerja yang niat yang baik untuk menafkahi keluarganya insyaallah husnul khatimah. Nah, karena itu kita harus terus menjaga amal soleh kita. Ya. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Kerjakan amal soleh. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia mensekutukan ibadah, ya, ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 9 poin yang saya kumpulkan tentang tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat kepada kita, memberi motivasi kepada kita untuk senantiasa menjaga diri kita dalam keadaan beramal soleh, dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan profesi kita masing-masing, dan kita dimudahkan untuk terus menambah ilmu kita sehingga kita akan senantiasa beribadah, beramal di atas hujjah, di atas dalil, di atas ilmu yang benar, dan kita akan mantap untuk menjalankan setiap ibadah ini, dan kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dan inayahnya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.